19. Seperti biasa kelas selalu ramai sebelum kedatangan dosen. Ya ampun. Makin aja lo sama Kak Ryan. Bila paling semangat. Iya Kak Ryan makin ganteng aja sih. Lo pelihara pakai apa? Cinta jawab Disha sekenanya. Gue orang pertama yang bakal kejar Kak Ryan kalau lo sampai putus. Sinta yang paling aktif lihat Cogan. Toyor, sakit bego. Rasain. Enak aja doain Disha putus. Udah mau marit. Suara Bila jelas terdengar seisi kelas saking kencengnya. Dasar rombengan audio. Telinga gue sakit woy. Grace ikut menimpali. Berisik. Seru Bila. Sinta dan Hanum bareng membuat Grace yang bersiap angkat bicara pun memilih bungkam. Kembali sontak membuat ciwi-ciwi cekakakan. Disha hanya menanggapi teman-temannya dengan senyuman. Pada kenyataannya dia memang sangat mencintai Ryan tapi dia juga tanpa sengaja telah mengkhianatinya jadi untuk kedepannya pun Disha merasa gamang. Bukan karena hilang rasa cintanya tapi rasa bersalah yang teramat dan jujur Disha belum siap kehilangan Ryan. Kalau laki-laki itu tidak bisa menerima dirinya. Mereka berdua punya mimpi yang sama. Dan punya tujuan hidup yang sejalan tapi bagaimana Tuhan bekerja atas takdirnya. Disha pasrah saja. Tiba-tiba kelas yang tadinya gaduh mendadak menjadi sunyi karena dosennya masuk kelas. Siang. Salam menggema Paskai. Siang Pak. Jawab semua mahasiswa. Kecuali Disha. Anak ini benar-benar malas untuk mengikuti mata kuliah Paskai. Tapi bagaimana lagi suka atau tidak suka hidup harus dijalani. Selama 90 menit pelajaran berlangsung Disha mencoba fokus. Walaupun pada kenyataannya tetap gagal fokus. Tatapan Sky yang tidak biasa. Ditambah masalah yang ada di antara mereka yang hanya mereka berdua yang tahu tapi seakan terus Sky mengoreknya. Disha benar-benar ingin melupakan. Melupakan malam yang paling kelam dalam hidupnya. Melupakan orang yang telah membuat satu malamnya merubah status dirinya. Melupakan apa saja yang berhubungan dengan malam itu. Tapi seakan alam terus mempertemukan mereka. Oke, semua materi kali ini cukup sampai sini. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan pertemuan selanjutnya. Deadline tugas nanti saya share lewat PJ saya. Sky melirik Disha yang dilirik cuek sekueknya. Selamat siang. Salam penutup Sky. Siang. Jawab kompak. Tegang. Woi. Tegang, ucap Hanum. Relax dulu guys. Otak gue nyut-nyutan. Bila paling suka ngedrama. Kantin woi. Makan siang. Bisma menginterupsi. Kuilah. Ditanggapi semua sahabat antusias. Sorry cinta gue belum lapar. Duluan aja, ujar Disha. Disha belum terlalu lapar karena sarapan. Bersama Ryan tadi sudah lewat jam 9. Ia sebenarnya ingin ke perpus namun karena KTM-nya belum juga ditemukan sudah pasti tidak boleh masuk tanpa kartu itu. Sementara teman-temannya ke kantin Disha malah berjalan menuju gedung rektorat. Dengan perasaan malas tapi butuh Disha menuju ruangan Pak Amin. Beliau adalah wakil dekan 2. Tok, tok, tok. Disha mengetuk ruangan Pak Amin. Setelah dipersilahkan gadis itu masuk. Maaf Pak minta waktunya sebentar. Ucap Disha gugup. Lama juga nggak apa-apa. Masuk Sya duduk. Seloroh Pak Amin santai. Pak Amin cukup mengenal Disha dengan baik. Disha pernah mengikuti lomba yang mengharumkan nama kampus jadi nama. Gadis itu cukup terkenal di kalangan dosen. Bapak lagi sibuk ya? Ujar Disha merasa tidak enak. Di ruangan Pak Amin ada Pak Sky dan Pak Gani. Orang-orang penting petinggi kampus sedang ngumpul nampak. Diskusi yang cukup serius. Melihat kedatangan Disha pun Sky otomatis menoleh dengan raut muka bertanya-tanya. Tadi pagi Tante Emi sempat telepon perihal keluh kesahnya yang mengatakan putrinya ingin pindah. Apa Sya? Ada yang bisa saya bantu? Ada Pak. Saya kehilangan. Disha belum sempat meneruskan pembicaraan sudah disela. Kehilangan kasih sayang. Celetuk Pak Amin ngasal. Bapak bisa saja. Bukanlah Pak. Habisnya kamu mau ngomong lama. Beban banget kayaknya kehilangan apa Sya? KTM Pak. Ucap Disha gugup. Sontak.
membuat Sky yang sedang sibuk di depan laptopnya berhenti dan menoleh ke arah Disha. Jarak mereka lumayan jauh tapi obrolan mereka masih bisa didengar dengan jelas. Kamu sudah buat surat kehilangan ke kantor polisi? Belum, Pak. Kalau nggak usah gimana, Pak? Minta surat keterangan langsung dari Bapak aja. Hehe. Waduh. Prosedurnya harus bikin surat kehilangan dulu nanti baru ke saya lagi minta surat keterangan. Baru nanti registrasi. Sky pun berjalan mendekat dan membisikkan sesuatu ke telinga Pak Amin. Yang entah itu apa tapi yang jelas membuat pria berumur itu manggut-manggut sambil tersenyum. Sementara Sky bersikap cuek dengan Disha di ruangan itu. Gitu ya Pak. Ya sudah Pak, saya permisi, nanti saya minta surat kehilangan ke Polres dulu, ujar Disha. Saya baru saja dapat laporan bahwa kartu Anda sudah ditemukan seseorang dan sedang diamankan. Oh. Ya siapa Pak? Kalau itu nanti kamu ke ruangan Pak Sky saja setelah selesai mata kuliah. Pak Sky. Iya. Silahkan nanti kamu atur sendiri waktunya untuk berkunjung. Iya Pak. Terima kasih, jawab Disha sedikit kecewa. Kenapa harus Pak Sky sih? Siapa yang nemuin coba? Atau jangan-jangan Pak Sky yang menemukan KTM aku? Ya ampun. For you Disha Anggita. Hingga sampai selesai mata kuliah terakhir Disha tidak ada niatan untuk berkunjung ke ruangan dosen Sky. Disha ragu antara mengunjungi dosen itu atau membiarkan semua dengan segala keruwetannya. Gadis itu pun akhirnya memutuskan untuk berkunjung ke ruangan dosen Sky. Tapi apa yang Disha dapat setelah sampai lantai 3 di mana ruangan khusus dosen Sky berada? Pintu ruangannya tertutup rapat dan terkunci. Sialan nih dosen. Nggak ada di ruangannya, tumben banget jam segini sudah pulang. Gumam Disha pelan. Waktu baru menunjukkan pukul 3 sore hari, banyak yang sudah pulang. Ada juga yang masih mengajar. Mbak Disha cari Pak Sky. Astagfirullah. Pak Jono ngagetin aja. Jono si petugas cleaning service. Sorry Mbak, nggak sengaja. Situ ngelamun aja di depan pintu. Pak Sky-nya sudah pulang Mbak Disha. Ujar Jono memberi informasi. Beneran Pak? Yah. Ada perlu lagi. Ujar Disha kecewa. Fansnya Pak Sky ya atau mau minta pulang bareng? Hah. Disha melongo mendengar penuturan Pak Jono. Lah iya gitu Mbak, setiap hari juga banyak yang cari Pak Sky tapi Pak Sky nggak mau nemuin mereka di ruangannya. Selalu lewat asistennya. Jelas Jono. Fakta yang membuat Disha semakin melongo mendengarnya. Tinggal pulang aja Mbak. Orangnya pasti sudah pulang. Semoga berhasil ketemu dan Pak Sky mau menemui Mbak Disha. Ujar Jono memberi semangat. Iya makasih Pak. Ada apa dengan Sky? Sebenarnya dia siapa sih? Disha bergelut dengan pemikirannya sendiri. Setahu Disha, Sky hanyalah dosen baru di kampusnya. Disha tidak tahu kalau kampus ini adalah milik kakeknya Sky. Bersambung. Episode